datang kembali di 1001 Hikmah. Jika episode pertama kita membahas seorang khalifah yang menakutkan, kini kita akan beralih ke figur yang selalu mengundang tawa. Tetapi juga penuh misteri. Ialah Abu Nawas. Bagi kita, dia adalah sosok cerdik yang selalu mengelabuhi raja, menyelesaikan teka-teki, yang selalu mengajarkan pelajaran moral yang lucu. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa Abu Nawas yang kita kenal hanyalah topeng? Siapakah Abu Nawas sesungguhnya? Seorang sufi yang bijak atau seorang penyair yang keji, pemabuk, dan bahkan pernah dipenjara oleh Khalifah Harun al-Rasyid? Mari kita bedah malam dan hikmah dari penyair paling kontroversial Baghdad. Sisi lain Abu Nawas. Abu Nawas adalah yang paling kita kenal di Indonesia. Nama aslinya Abu Nuwas, namun kisah beliau diserap menjadi tokoh rakyat yang paling jenaka. Ia adalah ikon kecerdikan. Ia memenangkan persaingan melawan para menteri. Ia menggunakan logika aneh untuk memecahkan masalah yang selalu membuat Khalifah Harun al-Rasyid geleng-geleng kepala. Dalam cerita-cerita ini, ia adalah seorang filosof rakyat yang menggunakan humor untuk menyampaikan kritik sosial dan kearifan agama. Ia digambarkan sebagai sosok yang bertaubat dan soleh. Citra ini menciptakan Abu Nawas sebagai teman baik Harun al-Rasyid. Namun, mari kita lihat yang sebenarnya terjadi di jalan Baghdad. Abu Nawas yang aslinya bernama lengkap Abu Nuwas al-Hasan ibnu Hazni al-Hakami, sekitar tahun 756 sampai 814 Masehi, dan ia adalah penyair yang sangat nyata dan sangat kontroversial. Ia tidak hanya hidup di masa Harun al-Rasyid, ia adalah penyair istana yang karya-karyanya dihargai tinggi. Namun, genre puisinya jauh dari ajaran moral. Puisi hamriyat, puisi yang memuja anggur, minuman keras, dan mabuk-mabukan. Puisi tardiyat, puisi tentang perubahan dan gaya hidup hedonis. Puisi mudakarah dan muanatah, puisi yang secara terbuka membahas cinta terlarang dan homoseksualitas, sebuah topik yang sangat sensitif saat itu. Singkatnya, Abu Nawas yang asli adalah rockstar sastra Baghdad, jenius sastra, tetapi moralnya sangat dipertanyakan. Inilah yang membuat ia sering dipenjara oleh Harun al-Rasyid. Jadi, mengapa Abu Nawas yang cabul bisa berubah menjadi Abu Nawas yang soleh di cerita rakyat? Jawabannya, dari 1001 hikmah ini adalah proses domestikasi. Jenius sastra karyanya terlalu bagus untuk dilupakan, tapi isinya terlalu vulgar untuk diajarkan. Solusi rakyat agar kisahnya bisa dipertahankan dan diwariskan secara moral, para pencerita, terutama di luar Arab, mengambil kecerdasannya atau hikmahnya dan membuang kenakalannya atau malamnya. Mereka menciptakan kisah baru di mana kecerdasannya digunakan untuk hal-hal baik, seperti
mengalahkan tirani atau mengajarkan agama. Abu Nawas dalam dongeng adalah versi upgrade yang sudah disaring oleh peradaban untuk menjadikannya tokoh moral. Inilah cara peradaban mengabadikan kejeniusan sambil melupakan skandal. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa fiksi seringkali adalah cara masyarakat memperbaiki sejarah. Mereka mengambil api jenius tetapi membuang abunya. Kalian sekarang tahu kebenaran di balik topeng yang lucu itu. Untuk episode berikutnya, kita akan bedah kisah nyata di balik Alibaba dan 40 penyamun. Apakah mereka benar-benar bandit atau refleksi dari ketidakadilan ekonomi yang sesungguhnya di pasar Baghdad? Jangan hanya mendengar dongeng, pelajarilah hikmahnya. Subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.